Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ana Miftahul Huda sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan materi mengenai gender. Sebelumnya perkenalkan, saya Emilda Widiasari sebagai moderator dengan 3 digit NIM terakhir 110 dan rekan saya. Perkenalkan, di sini saya Nadia Maikailano dengan 3 digit NIM terakhir 039. Perkenalkan, nama saya Fatika Rinda Widya Putri dengan NIM akhir 249. Saya Nashwa Tania Lia dengan NIM 3 digit terakhir 557. Perkenalkan, nama saya Faiza Melia Putri dengan NIM 3 digit terakhir 558. Saya Selvitria Ananta Putri dengan NIM 562. Perkenalkan, nama saya Valencia Puspanu Khandra Ali dengan NIM terakhir 565. Perkenalkan, saya Gita Dwi Aprilia dengan 3 digit NIM terakhir 569. Perkenalkan, nama saya Hanif Retis Tumorang dengan 3 digit terakhir yaitu 298. Langsung saja pada subbab yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Hani dan Lano. Kepada Hani dan Lano dipersilahkan. Secara etimologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender dibentuk berdasarkan jenis kelamin, namun gender bukan jenis kelamin. HUMM 2007 mengatakan bahwa gender merupakan seperangkat peran yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan. Peran tersebut merupakan bentukan masyarakat atau konstruksi sosial. Ditambahkan oleh Darni 2021 bahwa gender merupakan peran yang melekat dan harus dimainkan oleh setiap orang sebagai laki-laki atau perempuan. Perangkat yang memoles gender tersebut meliputi penampilan, pakaian, sikap kepribadian, pekerjaan, seksualitas, dan tanggung jawab keluarga. Mufidah 2024 menjelaskan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosio-budaya, dilanggengkan oleh interpretasi, agama, dan mitos, seolah-olah sudah menjadi suatu keyakinan. Permendikbud nomor 84 tahun 2008 tentang pengarusatamaan gender di bidang pendidikan menyebutkan bahwa gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat. Proses sosiallah yang kemudian membuat perbedaan gender menjadi suatu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah, sehingga perbedaan gender dianggap bersifat kodrati. Padahal kodrat adalah suatu ketentuan datang dari Tuhan, sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa dan tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipertukarkan dan melekat pada perempuan dan laki-laki. Karena gender tidak bersifat kodrati, maka gender tidak diperoleh begitu saja. Gender merupakan hasil dari proses sosial. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lano. Saya akan menjelaskan mengenai tabel perbedaan seks dan gender. Istilah seks dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi, kemudian fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Kemudian sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Berikut ini akan disajikan perbedaan tabel perbedaan seks atau jenis kelamin dan juga gender. Yang pertama adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam seks. Ada dua, yakni primer dan sekunder. Dalam hal primer, laki-laki memiliki penis, kantung zakar, buah zakar, sperma, dan juga prostat. Sedangkan perempuan memiliki vagina, ovarium, ovum, uterus, payudara, dan haid. Kemudian pada perbedaan sekunder, maka laki-laki memiliki bulu dada atau bulu tangan, jakun, suara berat. Sedangkan perempuan memiliki kulit yang halus dan suara lebih tinggi.
Selanjutnya ada stereotip gender. Dibagi juga menjadi dua, yakni ranah domestik dan ranah publik. Jika dalam ranah domestik, perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka laki-laki menanggung pekerjaan berat dan penuh resiko. Dalam ranah publik, perempuan akan dianggap sebagai orang yang menaati norma yang dibuat oleh masyarakat dan bekerja yang membutuhkan yang namanya kelembutan. Kemudian, sedangkan laki-laki membuat keputusan atau aturan atau norma, kemudian bekerja pada jenis pekerjaan yang memerlukan kepandaian dan mengerjakan pekerjaan yang memerlukan tenaga dan keberanian. Stereotip sifat pada laki-laki dan perempuan. Jika laki-laki menggambarkan atau digambarkan sebagai kuat, berani, tegas, macho, bekerja, pemimpin di ranah publik, sedangkan perempuan digambarkan sebagai lemah, takut, ragu-ragu, kemudian lembut di rumah, kemudian di belakang, di ranah domestik. Begitu pula perbedaan stereotip permainan anak laki-laki yang bermain sepak bola, layang layangan, dan kemudian perbedaan antara perempuan yang hanya bermain masak-masakan dan boneka. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lalu subbab yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Valen dan Selvi. Ideologi patriarki dan konstruksi gender. Pengertian patriarki dan pengertian menurut ahli. Patriarki adalah ketergantungan antar kaum laki-laki untuk mewujudkan dominasi terhadap kaum perempuan. Hubungan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Shaw memberikan pengertian patriarki sebagai prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Laki-laki berada di posisi superordinat sebagai pihak yang mendominasi, sedangkan kaum perempuan merupakan pihak subordinat. Untuk penjelasan patriarki sendiri, tradisi patriarki berisi seperangkat hubungan sosial antar laki-laki dengan basis materi yang mereka miliki dan saling ketergantungan serta solidaritas di antara mereka yang telah terbangun mapan yang memungkinkan mereka mendominasi perempuan. Ideologi patriarki telah terinternalisasi ke dalam pikiran dan perasaan perempuan. Kepatuhan dan kesetiaan serta ketundukan perempuan ini menjadi kunci dan jaminan bagi kuatnya dominasi patriarki. Menurut Millet, patriarki memaksa perempuan untuk menerima ideologi feminim yang membuat status perempuan menjadi rendah. Konstruksi gender oleh patriarki menempatkan perempuan sebagai pihak yang inferior. Hal tersebut berkaitan dengan terjadinya proses hegemoni dalam tatanan patriarki. Suatu kelompok berkuasa terhadap kelompok lain. Pihak yang mendominasi tersebut akan mempertahankan kekuasaannya untuk memimpin pihak yang subordinat. Gramsci pencetus teori hegemoni menyatakan bahwa dalam hegemoni, khususnya yang bersifat progresif, terdapat konsekuensi yang saling menguntungkan antara dua belah pihak yang dominan dan pihak yang didominasi. Perempuan sebagai kelompok yang subordinat, pihak inferior meneladani dan mendukung nilai-nilai yang diciptakan laki-laki. Dominasi tidak menimbulkan kekerasan apabila pihak laki-laki memberikan konsekuensi dominasinya dan tidak berlaku sewenang-wenang pada perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan telah disosialisasikan sejak anak dalam kandungan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika anak masih dalam kandungan, calon bayi laki-laki diharapkan menjadi anak yang kuat dan bertanggung jawab, sedangkan calon anak perempuan diharapkan bisa masak yang enak untuk orang tuanya ketika sudah lahir ke dunia. Anak laki-laki dan perempuan disambut dengan cara yang berbeda. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang ketidakadilan gender dan diskriminasi perempuan imbas dari ideologi patriarki. Yang pertama adalah ditandai dengan dikotomi aktivitas antara perempuan dan laki-laki. Pada dasarnya dikotomi aktivitas ini mengacu pada pembagian yang jelas antara jenis aktivitas yang dianggap cocok atau sesuai untuk perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Hal ini menciptakan pemisahan yang tegas antara peran dan tanggung jawab gender, serta seringkali
berdasarkan stereotip tradisional. Misalnya, dalam budaya patriarki sendiri, pekerjaan rumah tangga dan merawat anak sering dianggap sebagai aktivitas perempuan, sementara pekerjaan di luar rumah atau karir sering dianggap sebagai aktivitas laki-laki. Dikotomi aktivitas antara perempuan dan laki-laki sering dipengaruhi oleh ideologi gender patriarki yang menempatkan peran dan tanggung jawab berbeda berdasarkan jenis kelamin. Hal ini mengakibatkan pembagian tugas yang tidak adil dan membatasi kesempatan perempuan untuk terlibat dalam aktivitas yang dianggap maskulin atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah perempuan merupakan pihak subordinat. Fitzer and Goodman menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat, perempuan ini diposisikan sebagai pihak subordinat. Artinya, mereka seringkali ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah atau kurang berkuasa dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini sering berkaitan dengan struktur kekuasaan yang didominasi oleh laki-laki, seperti dalam konteks patriarki di mana perempuan memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya, kesempatan, dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah kemandulan merupakan ketidaksempurnaan bagi istri, begitupun kedudukan istri sebagai pelahir anak. Dalam konteks ideologi patriarki, peran istri sebagai pelahir anak sering dianggap sebagai salah satu dari beberapa peran utamanya. Kemandulan dianggap sebagai ketidaksempurnaan karena tidak memenuhi harapan untuk melahirkan keturunan yang dianggap penting dalam memperpanjang garis keturunan dan memastikan kelangsungan keturunan. Namun, alasan kedudukan perempuan dalam patriarki sebagai pelahir anak adalah karena tanpa anak, kedudukan istri di mata suami menjadi terabaikan. Bahkan mendapat kecaman dan tuntutan dari orang sekitar termasuk keluarga. Yang keempat adalah perkawinan dengan pola perjodohan. Dalam konteks ideologi gender patriarki, pada pola perjodohan seringkali dianggap sebagai bagian dari struktur yang memperkuat dominasi pria dan kontrol terhadap perempuan. Dalam pernikahan pola perjodohan, keputusan mengenai pasangan hidup seringkali diambil oleh keluarga atau tokoh otoritatif lainnya. Dengan mempertimbangkan faktor seperti status sosial, kekayaan, atau faktor-faktor lain yang tidak selalu memperhatikan keinginan dan kebahagiaan individu. Ini mencerminkan kontrol yang lebih besar dimiliki oleh pria atau keluarga laki-laki dalam menentukan nasib perempuan dan memperkuat hierarki gender yang ada dalam masyarakat yang didominasi oleh patriarki. Yang terakhir adalah diskriminasi perempuan pada bidang pekerjaan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan seringkali disebabkan oleh ideologi gender patriarki yang melekat dalam masyarakat. Ini bisa terjadi dalam berbagai cara, termasuk pembayaran yang tidak adil atau gaji yang tidak sesuai, kemudian promosi yang lebih lambat, pembatasan akses terhadap pekerjaan tertentu, dan stereotip gender yang mempengaruhi persepsi kemampuan dan peran perempuan di tempat kerja. Ideologi gender patriarki memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya berperan sebagai pengasuh dan pemelihara rumah tangga, sehingga mereka seringkali dianggap kurang cocok atau berkompeten untuk posisi-posisi yang dianggap lebih maskulin atau berkuasa. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak setara dan tidak adil bagi perempuan. Sekian dari materi saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lalu, subbab yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gita dan Dinda. Kepada Gita dan Dinda, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu bentuk ketidakadilan gender. Hal ini merujuk pada diskriminasi yang berujung pada ketidakadilan yang sering terjadi di keluarga, masyarakat, bahkan di tempat kerja dalam berbagai bentuk. Lalu menurut ahli yaitu Nugroho, bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender tersebut terbagi menjadi 5 poin, yaitu stereotip gender, surbanisasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan. Poin pertama yaitu stereotip gender. Keadaan di mana adanya pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang sering kali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan tersebut. Contoh, banyak orang-orang berpendapat bahwa perempuan yang sedih berdandan hanya untuk menarik perhatian lawan jenis. Lalu kedua yaitu subordinasi. Subordinasi adalah bentuk ketidakadilan gender
yang menggambarkan adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau di nomor 2 kan posisinya dibanding dengan jenis kelamin lainnya. Contoh, pendidikan laki-laki lebih diutamakan daripada pendidikan untuk perempuan. Lalu ketiga yaitu marginalisasi. Marginalisasi merupakan kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Contoh, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik, dalam hal ini hanya diarahkan untuk menjadi pengurus rumah tangga saja. Bentuk ketidakadilan gender yang keempat adalah beban ganda. Adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin, di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contohnya, perempuan yang sudah bekerja mencari nafkah selain bekerja di wilayah publik, mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik, yang dimana 90% perempuan yang mengerjakan pekerjaan dalam rumah tangga. Bentuk ketidakadilan gender kelima, kekerasan, merupakan suatu serangan fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan tidak hanya menyangkut fisik seperti pemukulan, pelecehan, pembunuhan, tetapi juga non-fisik yaitu seperti hinaan, ancaman, paksaan, dan sebagainya. Contohnya, posisi laki-laki yang lebih dominan memberi peluang untuk melakukan kekerasan kepada perempuan, karena dianggap bahwa perempuan itu adalah manusia yang lemah. Mewujudkan kesetaraan gender adalah hal yang penting, yang dimaksudkan agar baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang. Upaya tersebut tidak lepas dari semangat R.A. Kartini dan gerakan feminisme. Gerakan feminisme di sini adalah sebuah gerakan yang digunakan untuk tujuan mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak didapatkan oleh perempuan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lalu ada subbab yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nasyiwa dan Faiza. Kepada Nasyiwa dan Faiza dipersilahkan. Pada kesempatan sekali ini, saya akan menjelaskan subbab 4 dari materi kita hari ini yang berjudul Pengaruh Keutamaan Gender dalam Pembangunan. Secara teoritis, ketidakadilan gender memang tidak ada di dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, banyak yang menunjukkan ketidakadilan gender. Kondisi ini telah ditangani oleh pemerintah dengan menciptakan suatu program yang bernama Pengaruh Keutamaan Gender yang lebih dikenal dengan istilah PUG. Program ini ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan yang ada hingga tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Program PUG merupakan sarana untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan. PUG secara legal dituangkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh keutamaan gender di dalam pembangunan nasional. Dasar hukum tersebut merupakan suatu komitmen pemerintah Indonesia untuk mengikuti kesepakatan internasional, serta desakan dari masyarakat sipil agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan konkret dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Beberapa indikator terwujudnya keadilan gender dapat dimulai dari relasi antara anggota keluarga. Yang pertama yaitu partisipasi aktif seluruh anggota keluarga dalam perumusan, pengambilan keputusan, dan perencanaan kegiatan keluarga. Yang kedua, melaksanakan berbagai kegiatan keluarga secara merata, jadi tidak dibagi-bagi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh dari kegiatan keluarga bisa dirasakan secara merata oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, akses dan kontrol seluruh anggota keluarga terhadap berbagai hal menjadi aset keluarga seperti hak waris, hak memperoleh pendidikan, dan pengetahuan. Yang kelima, keluarga merupakan tatanan masyarakat terkecil, maka dari itu, kesetaraan gender dalam keluarga akan menentukan keberhasilan suatu masyarakat dalam menciptakan keadilan gender. Pengalaman dalam keluarga akan mempengaruhi pola dan tingkah laku seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain di masyarakat. Jadi, relasi adil gender dalam keluarga akan mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil gender pula. Gender harus dipahami dengan benar untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan memahami gender, diharapkan bisa menumbuhkan sensitivitas gender, dan akhirnya bisa bersikap responsif gender. Kepekaan seseorang terhadap kondisi-kondisi yang menunjukkan bias dan kepenjangan gender akan menuntun seseorang
untuk memiliki sikap peduli sehingga bertindak untuk meluruskannya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi pada hari ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami kelompok 8 memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.